wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serina Sinta dari kelas 12 MIPA. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi fisika kelas 11 tentang suhu dan kalor. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian praktek pelajaran fisika. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Apakah teman-teman ada yang tahu apa itu suhu? Ya, suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu mencerminkan energi kinetik rata-rata partikel dalam benda tersebut. Semakin tinggi suhu, semakin cepat gerak partikel di dalamnya. Ada yang dinamakan termometer. Termometer yaitu alat ukur suhu yang bekerja berdasarkan prinsip pemuaian zat cair seperti air raksa atau alkohol. Ada juga yang dinamakan skala suhu. Ada beberapa skala suhu yang umum digunakan. 1 Celcius yaitu titik beku air dari 0 derajat Celcius dan titik didih air 100 derajat Celcius. 2 Fahrenheit. Fahrenheit yaitu titik beku air 30 derajat Fahrenheit dan titik didih air 212 derajat Fahrenheit. 3 Kelvin. Kelvin merupakan skala suhu absolut dengan titik nol mutlak atau disebut 0K Kelvin sebagai suhu terendah yang mungkin dicapai. 4 Peamur merupakan titik beku air 0 derajat Reaumur dan titik didih air 80 derajat Reaumur. Selanjutnya kalor. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Kalor tidak dapat diamati secara langsung, tetapi efeknya dapat dirasakan seperti meningkatkan suhu atau perubahan wujud zat. B. Asas Black. Asas Black menjelaskan bahwa kalor yang dilepaskan oleh benda bersuhu tinggi sama dengan kalor yang diterima oleh benda bersuhu rendah, dengan asumsi tidak ada kalor yang hilang di lingkungan. Contohnya, ketika air panas dicampur dengan air dingin, suhu campuran menjadi sama karena adanya perpindahan kalor. C. Perpindahan kalor. Kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah memiliki 3 cara. 1. Konduksi atau hantaran. Perpindahan kalor melalui zat padat tanpa perpindahan partikel. Contohnya, logam yang dipanaskan pada salah satu contoh
logam yang dipanaskan pada salah satu ujungnya. Material seperti logam adalah konduktor yang baik. 2. Konveksi atau aliran. Perpindahan kalor melalui zat, cair, atau gas yang melibatkan perpindahan partikel. Contohnya seperti air yang mendidih, aliran air panas ke atas, dan aliran air dingin ke bawah. Prinsip ini digunakan dalam radiator atau pendingin ruangan. 3. Radiasi atau pancaran. Perpindahan kalor tanpa medium perantara, contohnya panas matahari sampai ke bumi. Radiasi dapat dirasakan tanpa kontak langsung. Ada juga hubungan suhu dan kalor. Kalor yang diterima atau dilepaskan suatu benda menyebabkan perubahan suhu. Berdasarkan kalor tergantung pada 1. Massa benda. Semakin besar massa, semakin banyak kalor yang dibutuhkan. 2. Zat. Setiap zat memiliki kalor jenis berbeda. 3. Perubahan suhu. Semakin besar perubahan suhu, semakin banyak kalor yang diperlukan. A. Perubahan wujud zat. Kalor tidak hanya mengubah suhu, tetapi juga dapat mengubah wujud zat. Perubahan suhu, contohnya perubahan wujud. 1. Mencair. Dari padat ke cair. 2. Membeku. Cair menjadi padat. 3. Menguap. Cair menjadi gas. 4. Mengembun. Gas menjadi cair. 5. Padat menjadi gas. Berikut aplikasi suhu dan kalor. 1. Termometer. Mengukur suhu tubuh atau lingkungan. 2. Pendinginan ruangan atau AC. Menggunakan prinsip konveksi dan perubahan wujud zat. 3. Pemanasan air. Mengubah energi listrik menjadi energi panas untuk menaikkan suhu air. Kemudian isolator yang mengurangi perpindahan panas tubuh ke lingkungan. Apakah teman-teman ada yang tahu kesimpulan dari suhu dan kalor? Ya, suhu dan kalor adalah konsep yang diberikan. Kalor adalah suhu dan kalor adalah konsep yang diberikan. Suhu mengukur energi kinetik partikel, sedangkan kalor adalah energi panas yang berpindah. Pemahaman tentang perpindahan kalor dan perubahan wujud zat sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari sebagai teknologi. Sekian penjelasan materi tentang suhu dan kalor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.